Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Syama Fadal dengan NIM 210401119. Pada video ini saya ingin menjelaskan terkait konfigurasi Windows 10 dan Windows 11 pada VirtualBox. Oke, pertama-tama yang ingin saya lakukan adalah melakukan konfigurasi Windows 10. Di sini saya sudah membuka VirtualBox-nya dan kemudian kita klik New untuk menambahkan virtual machine dan operating systemnya. Di sini saya ketikkan Windows 10 dan pilih folder untuk menyimpan virtual machine-nya nanti. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder untuk Windows 10-nya. Kemudian kita pilih ISO-nya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap hardware-nya dan juga setting-setting yang lainnya untuk virtual machine nanti. Di sini saya menggunakan RAM sebesar 4 GB, kemudian prosesornya 2. Untuk virtual hard disk-nya saya tetapkan, saya mengikuti dari defaultnya saja. Oke. Dan finish, dan Windows 10 nya sudah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya kita mulai aja untuk proses instalasi Windows 10 nya. Klik start. Di sini ada muncul sebuah prompt atau window ya gitu. Di sini dibilang virtual machine-nya failed untuk boot. Jadi kita masukkan saja DVD-nya. Di sini saya akan memasukkan ISO dari Windows 10-nya tadi. Oke, kemudian mount and retry boot untuk memulai proses booting file ISO-nya. Nah, di sini sudah muncul Windows setup-nya dan kita bisa langsung melakukan mengikuti proses-prosesnya untuk menginstalasi Windows 10 di VirtualBox ini. Kita bisa pilih bahasa ya, di sini ada defaultnya English United Kingdom. Kemudian untuk format waktunya kita bisa pilih yang kita bisa pilih yang Japanese, pokoknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk keyboardnya kita klik next dan muncul tombol untuk install. Di sini kita klik aja dan OS-nya akan memulai untuk proses instalasi. Oke. Kita bisa klik I don't have a product key karena ISO yang kita pakai ini bukan yang official gitu, jadi bisa di skip aja. Udah, kita pilih jenis OS-nya Windows, kita pilih Windows Home. Dan sini kita bisa pilih
kita bisa pilih custom ya, pilihan custom, karena kita cuma install Windows-nya aja. Di sini kan ISO-nya masih baru ya. Kita bisa pilih, kemudian drive. Kita klik aja, next. Ya, di sini kita bisa nunggu proses instalasinya ya, memakan waktu beberapa menit. Nah, dari sesi ini kita bisa tunggu sebentar gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita bisa ngikutin langkah-langkah yang ditampilkan di proses instalasi Windows 10-nya. Keyboardnya kita pilih. Kita sesuaikan dengan defaultnya aja. Kita bisa skip. Di sini menambahkan akun ya, jadi kita bisa pakai, kita bisa masukkan email yang jika sudah ada akun Microsoft-nya, atau kalau belum ada kita bisa klik create account. Ini saya nah, untuk layanannya, untuk settings privasinya kita bisa customisasi aja ya, bebas. Dan ini dia Windows 10 yang sudah berhasil kita install. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan customisasi sendiri ya. Entah itu digunakan untuk apa gitu. Jadi setelah di sini ya kita bebas mau melakukan setting apa aja sesuai kebutuhan dan juga preferensi masing-masing. Segitu aja untuk konfigurasi Windows 10 pada VirtualBox. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi Windows 11 pada VirtualBox juga. Baik, kemudian saya lanjutkan ke proses konfigurasi dan instalasi Windows 11 pada VirtualBox juga. Jadi untuk proses awalnya sama, itu dengan menambahkan ISO baru, yaitu ISO Windows 11 di virtual machine dan operating systemnya. Konfigurasinya sama dengan yang Windows 10, tapi ada beberapa perbedaan gitu di bagian settings untuk ISO-nya Windows 11, karena Windows 11 ini punya fitur yang lebih ketat dibanding Windows sebelumnya gitu. Jadi untuk ada mungkin beberapa hal atau ada beberapa fitur gitu yang di restrict di VirtualBox-nya. Kita pilih ISO 11. Okay. Nah, untuk hardware-nya juga saya makainya yang defaultnya aja gitu. Nah, setelah ditambahin di sini saya mau buka settingsnya dulu. Ada beberapa yang harus dipenuhi gitu ya kriterianya. Jadi di bagian sistem itu kan ada chipset ya, opsi chipset. Nah, di Windows 11 ini dia nggak support yang chipset yang PIIX3 ini, karena
apa ya, ada mungkin beberapa fitur yang nggak kompatibel gitu dengan perangkat yang sekarang. Jadi di sini saya pakai yang chipset ICH 9. Kemudian untuk TPM-nya ini dipilih versi 2, dan bagian extended features-nya di klik centang enable secure boot. Jadi sebelum ini saya sudah nyoba gitu untuk instalasi Windows 11-nya. Jadi itu sempat gagal gitu karena ada fitur yang nggak bisa di apa ya, nggak bisa di verifikasi gitu oleh VirtualBox-nya. Jadi ya di mana ya fitur, nah di fitur yang TPM itu dia nggak nge-bypass. Jadi fungsi di sini untuk settings di sistemnya ini untuk nge-bypass TPM-nya sama secure boot-nya gitu. Tapi dengan kita bypass dua fitur ini, itu ada kemungkinan ISO yang kita gunakan di ISO Windows 11 yang kita gunakan ini tuh menjadi nggak aman. Jadi disarankan untuk nggak menggunakan bypass ke dua fitur ini gitu. Kalau untuk penggunaan harian, tapi kalau untuk testing gitu pakai Windows 11 itu nggak masalah. Karena di sini tujuannya juga untuk belajar gitu ya. Oke, ini TPM-nya 2. Oke. Jadi langsung kita start aja. Nah, ini muncul juga prom yang sama kayak Windows 10 kemarin. Jadi dimasukkan aja ISO Windows 11-nya, kemudian kita retry untuk booting, proses bootingnya. Sini kita pilih bahasa, time formatnya yang Indonesia. Oke, next, kita klik install, and next. Sini kita sama ya, I don't have bird key. Install. Nah, ya untuk proses instalasinya sendiri cukup memakan waktu gitu ya, beberapa menit. Jadi bisa dipercepat gitu nanti. Nah, setelah instalasinya berhasil, ini kita bisa custom masing-masing gitu ya, tergantung ya sesuai kebutuhan kita gitu. Ini bisa custom sendiri, bebas mau kayak gimana. Di sini kita bebas ya mau masukin nama untuk perangkat kita atau enggak gitu. Di sini saya buatnya nama sendiri aja. Bisa di skip kalau nggak mau, karena juga itu sifatnya opsional ya. Oke, di sini Windows 11-nya udah berhasil diupdate. Jadi untuk proses selanjutnya ini kita bisa login ya menggunakan akun Microsoft. Kalau belum ada bisa create account. Kalau sudah ada bisa langsung login ya. Kalau belum nih klik create one aja untuk masuk ke Microsoft-nya. Di sini kita pilih yang setup as new PC karena di sini kita baru install ya, yang betul-betul baru install, jadi nggak ada apa-apa gitu. Kita pilih yang setup as a new PC aja. Nah, di sini sudah berhasil lah kita install Windows 11-nya. Sini bisa kita customisasi sesuai kebutuhan nantinya di bagian settings gitu ya. Settings. Ini tadi akun yang udah kita
buat ya, login gitu. Segitu aja untuk proses konfigurasi dan instalasi dari Windows 10 dan Windows 11. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.